Suatu titrasi umumnya digunakan untuk menganalisis jumlah asam atau basa dalam larutan. Proses ini melibatkan larutan dengan konsentrasi yang diketahui, disebut titran, diturunkan dari buret ke dalam larutan yang akan ditentukan konsentrasinya sampai pada titik stoikiometris atau titik ekivalen yang biasa ditandai dengan perubahan warna indikator. Mungkin kalian waktu SMA juga pernah ya praktikum ini. Biasanya sih kalau misalnya di buret itu NaOH, kemudian di Erlenmeyernya itu adalah HCl, kemudian kalian masukkan indikatornya ke dalam Erlenmeyer, kemudian kalian titrasi sedikit demi sedikit, ditambahkan NaOH ke dalam Erlenmeyer, dan akan ada perubahan warna yang tadinya dari tidak berwarna menjadi sedikit keunguan. Nah, itulah menandakan titik terakhir titrasi atau titik ekvivalennya, di mana asam dan basanya sama-sama habis bereaksi menghasilkan garam, terjadi hidrolisis garam. Nah, titrasi ini dapat terjadi dari reaksi asam kuat basa kuat, asam kuat dan basa lemah, dan asam lemah dan basa kuat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, titrasi asam kuat dan basa kuat. Biasanya yang ada di Erlenmeyer adalah asam kuatnya, sedangkan yang ada di buret adalah basa kuatnya. Berarti pada keadaan awal pH-nya itu hanya ada pH si asam kuatnya. Tentunya pH untuk asam kuat pasti di bawah 7. Berarti di sini dapat dilihat dari kurva titrasinya. Kemudian pada titik ekivalen atau terjadi hidrolisis garam, tentunya terjadi garam netral, sehingga di sini pH-nya adalah 7. Nah, setelah melewati titik ekivalen, tentunya NaOH-nya akan berlebih diteteskan ke Erlenmeyer, sehingga di sini pH-nya akan mengikuti pH si basa kuat, yaitu NaOH, di mana dia pasti lebih dari 7. Contoh soalnya sebagai berikut. Titrasi 50 ml HCl 0,2 molar dengan NaOH 0,1 molar. Nah, kemudian hitung pH setelah penambahan NaOH sebanyak 0 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, dan 200 ml. Kemudian buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara pH dan penambahan volume NaOH. Oke, kita selesaikan. Sebelum NaOH yang ditambahkan, tentunya yang kita cari hanya konsentrasi dari si asam kuatnya. Konsentrasi asam kuat sama dengan molaritasnya. Jadi mudah saja didapat di sini pH-nya 0,7, jauh lebih kecil daripada 7. Kemudian ditambahkan di sini 10 ml NaOH 0,1 molar. Karena sudah ada penambahan, kita masukkan ke sini mula-mula reaksi setimbang. Tapi di sini belum habis bereaksi antara asam dan basanya. Jadi di sini masih tersisa asamnya. Di sini dapat ditandai dari pH-nya yang masih di bawah, jauh di bawah 7, 0,8. Kemudian masuk ke penambahan 20 ml NaOH 0,1 molar. Di sini masih juga bersisa asamnya, sehingga pH-nya hanya dihitung dari konsentrasi asamnya, yaitu 0,94. Selanjutnya penambahan 50 ml NaOH 0,1 molar. Nah, di sini masih juga tersisa asam kuatnya. Berarti di sini pH-nya masih jauh juga dari 7, yaitu 1,3. Kemudian penambahan 100 ml NaOH. Nah, di sini penambahan 100 ml NaOH sudah dihasilkan hidrolisis garam. Nah, dihasilkan di sini garam netral dengan pH-nya adalah 7. Kemudian untuk penambahan 150 ml NaOH 0,1 sudah berlebih di sini basanya atau NaOH-nya, sehingga molaritasnya itu pH-nya itu sudah mengikuti pH dari si basanya, yaitu pH-nya adalah 12,4. Begitupun dengan penambahan 200 ml NaOH, dia sudah berlebih NaOH-nya, pH-nya 12,6. Bagaimana untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat? Hampir sama caranya. Yang pertama, dia yang dititrasi adalah asam lemah, berarti dia ada di Erlenmeyer itu asam lemahnya. Kemudian yang ada di buret adalah basa kuat. Berarti keadaan awal di Erlenmeyer itu hanya ada asam lemah. Berarti pada saat awal pH-nya yang dihitung hanya pH si asam lemah. Kemungkinan pH asam lemah tidak sekecil pH asam kuat, berarti sekitar 2-3 pH-nya 3. Kemudian begitu keadaan ekivalen, berarti dia di situ asam lemahnya dan
basanya habis, basa kuatnya habis, tersisa di situ garamnya yaitu garam basa, berarti pH-nya lebih dari 7 di titik ekivalen. Kemudian begitu ditambahkan lagi basa kuat, tentunya di sini pH-nya menjadi pH si basa kuat jauh lebih tinggi daripada pH 7. Kita masuk ke soal. Cuplikan sebanyak 50 mili asam asetat 0,1 molar dengan Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Hitung pH setelah penambahan NaOH sebanyak 0 mili, 10 mili, 25 mili, 40 mili, 50 mili, 60 mili, dan 75 mili. Kemudian buatlah grafik yang menyatakan hubungan antara pH dan penambahan volume NaOH. Oke, kita selesaikan bersama. Sebelum penambahan NaOH, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada di Erlenmeyer tentunya hanya si asam lemahnya saja atau CH3COOH-nya. Bagaimana cara kita mencari pH asam lemahnya? Dengan cara seperti sebelumnya, kita masukkan mula-mula reaksi setimbang, kemudian kita masukkan ke kesetimbangannya. Ka sama dengan konsentrasi CH3CO- dikali konsentrasi H+ dibagi CH3COOH. Jangan lupa di sini kita juga harus mencari derajat disosiasinya untuk membuktikan bahwa asumsi kita diterima atau ditolak. pH yang kita dapatkan di sini adalah 2,87. Kemudian setelah penambahan 10 mili NaOH 0,1 molar, di sini masih juga tersisa CH3COOH. Jadi di sini si asamnya itu belum habis. Berarti di sini yang terjadi buffer. Kenapa buffer? Karena di sini CH3COO-nya sudah terbentuk. Nah, untuk buffer gampang ya, kita tinggal masukin ke rumus. Jadi hasil dari setimbangan yang ada di mola-mola reaksi sisa, kita cari molaritasnya masing-masing. Molaritas CH3COOH kita dapat sebagai berikut, kemudian molaritas CH3CO- kita dapat berikut, kemudian kita masukin ke rumus buffer. Nah, didapat di sini pH-nya adalah 4,14. Kemudian selanjutnya kita tambahkan 25 mili NaOH 0,1 molar. Lagi-lagi di sini basanya belum habis, berarti masih juga tersisa buffer, yaitu dari asam lemah CH3COOH dan garamnya yaitu 2,5 milimol CH3COO- di saat setimbang. Nah, kemudian kita cari molaritas dari CH3COOH dan molaritas dari CH3COO-, kita masukin ke rumus dan kita dapat pH-nya adalah 4,74. Oke, kemudian kita ada di sini penambahan 40 mili NaOH. Nah, di sini kita juga masih dalam keadaan buffer, berarti sama aja cara nyarinya. Oke, di sini pH-nya 5,35. Nah, baru kita masuk ke penambahan 50 mili NaOH. Di sini setelah kita reaksikan, ternyata habis antara asam dan basanya. Inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Terjadi hidrolisis garam. Di sini garamnya yang kita dapat tentunya adalah garam basa. Dia punya Ka, kita harus cari Kb-nya. Kb-nya sama dengan di sini kita dapat yaitu 5,6 dikali 10 pangkat min 10. Kita masukin lagi ke mola-mola reaksi setimbang dengan molaritas di sini bentuknya. Kita dapat Kb-nya sama dengan X kuadrat dibagi 0,05 min X. Kita asumsikan 0,05 min X hampir sama dengan 0,05. Jadi X-nya sama dengan 5,3 dikali 10 pangkat min 6. Kita cari lagi derajat disosiasinya yang memang dia itu lebih kecil daripada 5%. Berarti asumsi kita diterima. Berarti pH-nya di sini 8,72. Oke, kita lanjutkan penambahannya 60 mili NaOH 0,1 molar. Nah, di sini sudah berlebih basanya. Berarti pH-nya hanya dihitung dari si basa atau si NaOH. Didapat di sini pH-nya sama dengan 11,96. Berarti tentunya sudah dapat kita prediksi ya, dengan penambahan 75 mili NaOH tentunya memang berlebih lagi NaOH-nya, sehingga pasti pH-nya itu dari basanya saja. Didapat juga di sini pH-nya sangat besar. Oke, sekarang tugas kalian ada soalnya begini. Cuplikan sebanyak 25 mili NH3 0,2 molar dengan 0,2 HCl dengan Kb-nya di sini KbNH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Hitung pH setelah penambahan HCl sebanyak 10 mili, 25 mili, dan 35 mili. Setelah itu tolong buat grafik menyatakan hubungan antara pH dan penambahan volume HCl. Selamat mengerjakan. Thank you for watching.